Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha membuka segala pintu kemudahan, yang maha memberi rezeki kepada hamba-hambanya tanpa henti. Syalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan termulia yang menjadi cahaya di tengah kegelapan, penunjuk jalan menuju keselamatan dunia dan akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini, izinkan saya mengajak hati kita untuk merenungi satu amalan yang tampak sederhana, namun sesungguhnya begitu dahsyat dalam membukakan pintu-pintu rezeki dan pertolongan Allah. Amalan itu adalah membaca zikir Ya Fattah, Ya Razzaq sebanyak 11 kali. Saat kita berbicara tentang zikir, kita tidak sedang berbicara tentang rutinitas kosong tanpa makna. Zikir adalah napas hati. Zikir adalah kehidupan jiwa. Zikir adalah pengakuan bahwa kita ini lemah, fakir, miskin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara zikir yang paling indah adalah memanggil Allah dengan dua namanya yang mulia, Ya Fattah, Ya Razzaq. Wahai Zat yang maha membuka segala kebaikan, wahai Zat yang maha melimpahkan segala rezeki. Mengapa kita memanggil Allah dengan kedua nama ini, saudaraku? Karena dalam hidup ini, betapa sering kita merasa seolah-olah semua pintu tertutup. Pintu usaha terasa sempit, pintu rezeki terasa berat, pintu keberkahan terasa jauh. Kadang kita berusaha sekuat tenaga, berlari secepat mungkin, berjuang tanpa lelah, tetapi hasilnya tetap saja jauh dari harapan. Di saat seperti itulah, kita harus kembali kepada hakikat. Tidak ada pintu yang bisa terbuka tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada rezeki yang bisa turun tanpa kehendaknya. Al-Fattah berarti Zat yang maha membuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu membuka pintu kesulitan dalam sekejap mata. Allah mampu membuka pintu-pintu rezeki, pintu-pintu solusi, bahkan pintu-pintu keberkahan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Ar-Razzaq berarti Zat yang maha memberi rezeki. Bukan hanya sekedar memberi, tetapi memberi dengan kelimpahan, memberi dengan kelembutan, memberi tanpa batas dan tanpa mengurangi kekayaannya sedikit pun. Ketika kita menyebut Ya Fattah, kita menyerahkan diri kita kepada Allah, memohon agar pintu-pintu kehidupan kita dibukakan. Dan ketika kita menyebut Ya Razzaq, kita berharap Allah menurunkan kepada kita rezeki yang halal, yang berkah, yang cukup, yang membuat hati kita lapang dan bahagia. Saudaraku yang mulia, Allah mengajarkan kita untuk mengenalnya lewat nama-namanya yang indah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Maka ketika kita mengucapkan Ya Fattah, Ya Razzaq, kita sedang memanggil Allah dengan penuh cinta, dengan penuh adab, dan dengan penuh pengharapan. Kita sedang meletakkan segala beban hidup kita di hadapan Zat yang memang maha kuasa untuk mengangkatnya. Betapa sering manusia mencari jalan keluar di tempat yang salah. Betapa sering manusia mengejar rezeki dengan cara-cara yang haram, karena lupa bahwa rezeki sesungguhnya datang dari Allah, bukan dari makhluk. Dengan zikir ini, kita diajarkan untuk kembali meluruskan hati, bahwa satu-satunya Zat yang mampu membuka segala jalan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa satu-satunya Zat yang mampu memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau merasa jalan hidupmu terasa buntu, jika engkau merasa rezekimu terasa berat, jika engkau merasa hatimu sempit, maka kembalilah. Panggillah Dia dengan penuh rasa butuh. Ya Fattah, Ya Razzaq. Ya Fattah, Ya Razzaq. Ya Fattah, Ya Razzaq. Ucapkan dengan penuh harap. Ucapkan dengan hati yang percaya. Ucapkan dengan jiwa yang menyerah sepenuhnya kepada Allah. Dan bacalah zikir ini sebanyak 11 kali, sebagai bentuk ketundukan dan ikhtiar spiritual. Karena tidak ada ikhtiar yang lebih mulia daripada mengetuk pintunya dengan hati yang penuh ketulusan. Semoga dengan zikir ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membuka untuk kita pintu-pintu rahmatnya, pintu-pintu rezekinya,
pintu-pintu kemudahannya, dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita lanjutkan perenungan kita dengan menyelami lebih dalam makna dari zikir agung yang sedang kita bahas. Ya Fattah, Ya Razak. Sejatinya, setiap nama Allah memiliki kekuatan yang luar biasa. Nama-nama itu bukan sekadar penyebutan, tapi merupakan sifat-sifat kesempurnaan Allah yang bila kita renungi akan membangkitkan harap dan ketundukan dalam hati kita. Ya Fattah berasal dari kata fataha yang berarti membuka, tapi bukan sekadar membuka secara fisik. Allah bukan hanya membuka pintu rezeki, tapi juga membuka hati yang keras, membuka jalan yang buntu, membuka rahmat di tengah keputusasaan, dan membuka harapan yang telah lama terkubur. Ketika seseorang merasa terpenjara dalam hidupnya, entah karena masalah keuangan, rumah tangga, pekerjaan, atau perasaan putus asa yang begitu dalam, maka yang ia butuhkan bukan hanya solusi duniawi. Ia butuh satu tangan yang maha kuasa untuk membuka gembok-gembok kehidupannya. Dan itulah makna dari Ya Fattah. Betapa sering kita berusaha dengan segala cara, mengerahkan segala tenaga, bahkan meminta tolong ke sana kemari, tapi semuanya tetap buntu. Mengapa? Karena mungkin kita lupa mengetuk pintu yang sesungguhnya. Pintu itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mengetuknya, kita tidak butuh uang, tidak butuh koneksi, tidak butuh pengaruh. Yang kita butuhkan hanya satu, kerendahan hati, dan kesadaran bahwa hanya Allah yang bisa membuka. Kemudian, mari kita renungi pula nama yang kedua, Ya Razak. Zat yang maha memberi rezeki. Bukan hanya memberi, tapi senantiasa memberi, siang dan malam, kepada seluruh makhluknya, tanpa putus, tanpa hitung-hitungan. Pernahkah engkau melihat seekor burung kecil yang keluar dari sarangnya di pagi hari? Dengan perut kosong, dia terbang bernyanyi, menyusuri langit tanpa rasa takut akan kelaparan. Karena ia tahu, Rabb-nya akan memberinya rezeki. Dan ternyata, benar saja, burung itu pulang dengan paruh yang penuh makanan. Siapa yang memberinya makan? Siapa yang menunjukkan jalan? Itulah Allah, Ar-Razzaq. Jika seekor burung pun tidak dilupakan oleh Allah, maka bagaimana mungkin Allah melupakan kita, manusia yang dimuliakan, manusia yang diberi akal, manusia yang disuruh berdoa, dan dijanjikan dikabulkan. Jangan engkau kira bahwa rezeki itu hanya sebatas harta. Rezeki itu luas. Rezeki adalah waktu yang lapang. Rezeki adalah keluarga yang bahagia. Rezeki adalah anak-anak yang sehat dan taat. Rezeki adalah sahabat yang setia. Rezeki adalah pekerjaan yang halal. Rezeki adalah tidur yang nyenyak, hati yang tenang, dan iman yang tetap hidup dalam dada. Ketika kita menyebut Ya Razzaq, kita tidak sedang sekadar meminta uang. Kita sedang menyerahkan seluruh kebutuhan hidup kita kepada Zat yang tidak pernah letih memberi. Karena siapapun yang disandarkan kepada makhluk akan kecewa. Tapi siapa yang bersandar kepada Allah akan selalu dijaga. Bacaan Ya Fattah, Ya Razak sebanyak 11 kali setiap hari bukanlah sekadar amalan untuk memperlancar dagangan atau memperbanyak uang di rekening. Itu adalah bentuk penghambaan. Itu adalah latihan spiritual untuk meletakkan seluruh harapan hanya pada Allah. Itu adalah pendidikan hati untuk tidak bergantung kepada dunia, tetapi bergantung kepada pemilik dunia. Saudaraku yang tercinta, di dalam zikir ini terdapat ketundukan, pengakuan, pengharapan, dan keyakinan. Ketundukan bahwa kita tidak mampu membuka apapun tanpa izinnya. Pengakuan bahwa kita tidak punya daya tanpa pertolongannya. Pengharapan bahwa Allah pasti akan menolong dan mencukupi. Dan keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan siapapun yang datang kepadanya. Ketika zikir ini terucap dari lisan yang jujur, dari hati yang berserah, maka itu menjadi cahaya. Cahaya yang menembus kegelapan hidup. Cahaya yang menenangkan. Cahaya yang membuka. Dan bila kita teruskan zikir ini dengan penuh ketekunan, maka tidak hanya rezeki yang akan dibuka, tetapi juga hati kita akan dibukakan untuk menerima cahaya hidayah, kekuatan sabar, dan kemuliaan dalam hidup.
Bacalah Ya Fattah, Ya Razzaq dengan air mata, bacalah dengan senyum harap, bacalah dengan suara hati yang dalam, karena di sanalah kunci kehidupan itu berada. Insya Allah, Allah akan membuka untukmu jalan keluar dari segala kesempitan dan menurunkan kepadamu rezeki dari arah yang tidak engkau duga-duga. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan perjalanan hati kita. Seseorang mungkin bertanya, mengapa kita dianjurkan membaca Ya Fattah, Ya Razzaq sebanyak 11 kali? Mengapa harus sebanyak itu? Dalam Islam, jumlah bukan sekadar angka. Dalam Islam, jumlah mengandung hikmah, keseimbangan, dan ritme tertentu yang menjadi rahasia keberkahan. 11 kali adalah jumlah yang tidak terlalu sedikit sehingga kita lalai dan tidak terlalu banyak sehingga kita merasa berat. 11 kali adalah bilangan yang cukup untuk mengetuk pintu langit, tapi juga cukup ringan untuk dilakukan setiap hari, bahkan di tengah kesibukan yang padat. Setiap kali kita mengucapkan Ya Fattah, kita sedang mengetuk pintu langit, memohon agar segala pintu rezeki, pintu pertolongan, pintu kebahagiaan dibukakan untuk kita. Dan setiap kali kita mengucapkan Ya Razzaq, kita sedang menengadahkan tangan, berharap rezeki turun seperti hujan dari langit, membawa keberkahan bagi hidup kita. Bukan sekadar rezeki uang, bukan sekadar harta benda, tetapi rezeki yang membuat kita dekat kepada Allah, rezeki yang membawa kita kepada salat yang khusyuk, rezeki yang mendorong kita untuk lebih banyak berbuat baik, rezeki yang tidak melalaikan kita dari tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang kaya, namun hatinya miskin. Banyak orang yang hartanya berlimpah, namun rumah tangganya hancur. Banyak orang yang sukses dalam pandangan manusia, namun gagal dalam pandangan Allah. Oleh karena itu, kita tidak hanya memohon rezeki dalam bentuk materi, tetapi memohon rezeki dalam bentuk keberkahan. Karena rezeki tanpa berkah seperti makanan lezat yang beracun, kelihatan nikmat, tapi sesungguhnya menghancurkan. Dengan membaca Ya Fattah, Ya Razzaq 11 kali setiap hari, kita sedang memohon rezeki yang halal, rezeki yang penuh berkah, rezeki yang menguatkan iman, rezeki yang membuat hidup kita lapang, walaupun sederhana. Dan lebih dari itu, kita memohon kepada Allah agar hati kita tidak bergantung pada dunia, tetapi hanya kepadanya. Saudaraku yang mulia, dalam sebuah atsar disebutkan, siapa yang banyak beristighfar, maka Allah akan lapangkan setiap kesulitannya, berikan jalan keluar dari setiap kesempitan, dan Allah limpahkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka bayangkanlah, jika istighfar saja sedemikian kuat untuk menarik rezeki, bagaimana lagi bila kita menyebut nama-nama Allah, yang maha membuka dan yang maha memberi rezeki. Zikir ini adalah panggilan dari jiwa, bukan sekadar gerakan lisan. Menyebut Ya Fattah berarti mengakui bahwa kunci semua pintu ada di tangan Allah. Menyebut Ya Razzaq berarti percaya bahwa Allah telah menetapkan rezeki kita sebelum kita lahir, dan tidak ada satupun yang bisa mengambilnya kecuali dengan izinnya. Betapa banyak kisah-kisah para salihin, para ulama, orang-orang saleh terdahulu yang merasakan sendiri kedahsyatan zikir ini. Dengan istiqamah membaca Ya Fattah, Ya Razzaq, mereka dimudahkan segala urusan, dilapangkan rezekinya, diberikan kemudahan dalam usaha, diberi kekuatan dalam menghadapi ujian, dan hatinya selalu dipenuhi ketenangan. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari pun, saudaraku, banyak di antara kita yang bila tekun melazimkan zikir ini, merasakan perubahan luar biasa dalam hidupnya. Usaha yang tadinya macet, perlahan dibuka jalannya. Masalah yang tadinya buntu, tiba-tiba ditemukan solusinya. Rezeki yang tadinya terasa seret, mendadak lancar dengan cara yang tidak pernah disangka-sangka. Itulah keajaiban mengetuk pintu langit dengan zikir. Ya Fattah, Ya Razzaq. Jangan pernah lelah mengulang-ulang zikir ini. Baca di waktu pagi, setelah salat subuh. Baca di waktu petang, setelah salat maghrib. Baca dalam keadaan tenang, dengan hati yang hadir. 11 kali saja setiap hari, dengan niat tulus dan hati yang berharap insya Allah engkau akan menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu-pintu kemudahan untukmu satu demi satu.
Percayalah saudaraku, setiap tetes usaha dalam zikir ini akan dibalas dengan limpahan nikmat yang melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah tidak pernah membiarkan hambanya yang mengetuk pintunya dengan penuh keyakinan. Maka, marilah kita mulai dari hari ini. Kita niatkan untuk menjadikan zikir Ya Fattah, Ya Razzaq 11 kali sebagai amalan harian kita, sebagai bekal perjalanan kita di dunia yang penuh tantangan ini, hingga akhirnya kelak kita dipanggil pulang oleh Allah dalam keadaan penuh keberkahan dan keridhaan. Saudaraku yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perjalanan kita menuju keridhaan Allah, zikir adalah bekal utama. Tetapi ketahuilah bahwa zikir yang dilakukan tanpa adab, tanpa hati yang hadir, bagaikan tubuh tanpa ruh, ada bentuknya, namun kosong maknanya. Oleh sebab itu, penting bagi kita memahami adab-adab dalam berzikir, agar apa yang kita lantunkan benar-benar sampai kepada Allah dan membuka pintu keberkahan dalam hidup kita. Adab pertama dalam berzikir adalah membersihkan hati sebelum melafazkan nama-nama Allah. Bersihkan hati dari kesombongan, dari kelalaian, dari prasangka buruk kepada Allah. Karena lisan yang sibuk menyebut nama Allah, namun hatinya penuh prasangka, hanya akan berputar dalam kehampaan. Ketika engkau hendak berzikir Ya Fattah, Ya Razzaq, berhentilah sejenak. Tenangkan dirimu. Hadirkan kesadaran bahwa engkau sedang memanggil Rabb yang Maha Kuasa, Maha Mendengar, Maha Penyayang. Rasakan bahwa setiap lafaz yang keluar dari lisanmu adalah permohonan yang sangat penting, seakan-akan itu adalah permohonan terakhirmu di dunia ini. Adab kedua, saudaraku, adalah menghadirkan kekhusyukan. Bukan hanya sekadar menggerakkan bibir, tetapi mengalirkan setiap ucapan dari kedalaman jiwa. Bayangkan pintu-pintu langit terbuka saat engkau menyebut namanya. Bayangkan rahmat Allah turun seperti hujan, membasahi seluruh kekeringan dalam hidupmu. Adab ketiga adalah bersikap rendah hati di hadapan Allah. Hapuskan segala rasa mampu, gugurkan semua rasa cukup. Akuilah dalam hatimu bahwa tanpa pertolongan Allah, kita ini tidak bisa membuka satupun pintu rezeki, tidak bisa mengurai satupun benang kusut masalah hidup. Bersikap rendah hati berarti mengakui, Ya Allah, aku ini lemah, aku tidak bisa apa-apa. Kalau engkau tidak membukakan jalan untukku, aku akan tersesat. Kalau engkau tidak memberiku rezeki, aku akan kelaparan. Kalau engkau tidak menuntunku, aku akan hanyut dalam dunia. Dengan kerendahan seperti inilah, Allah akan memandang kita dengan kasih sayangnya. Adab keempat adalah berzikir dengan penuh keyakinan. Ketahuilah, Allah itu seperti prasangka hambanya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman, Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, maka hendaklah ia berprasangka kepadaku sebagaimana ia mau. Hadis Qudsi, riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, jika kita berzikir sambil merasa ragu, sambil merasa seolah-olah tidak ada gunanya, maka zikir kita tidak akan membuahkan hasil. Tetapi, jika kita berzikir dengan penuh keyakinan, yakin bahwa Allah Maha Membuka, yakin bahwa Allah Maha Memberi rezeki, maka seberapapun mustahilnya masalah kita di mata manusia, Allah akan membukakan jalan. Jangan sekali-kali meremehkan zikir, walau hanya satu lafaz. Setiap kali engkau menyebut Ya Fattah, maka langit berguncang dengan doa-doa kebaikan untukmu. Setiap kali engkau melafazkan Ya Razzaq, bumi pun bersaksi bahwa engkau telah memohon kepada pemilik segala rezeki. Bahkan, menurut para ulama, bila seorang hamba memanggil Allah dengan namanya dan hatinya dipenuhi keyakinan, maka malaikat akan mengaminkan permohonannya dan Allah tidak akan menolaknya kecuali diganti dengan sesuatu yang lebih baik untuk dirinya. Saat engkau membaca Ya Fattah, Ya Razzaq sebanyak 11 kali, ucapkanlah dengan suara yang lembut, dengan hati yang yakin, dengan jiwa yang penuh pengharapan. Bayangkan bahwa setiap lafaz itu mengetuk pintu-pintu takdir, mengubah keputusan-keputusan langit untuk kebaikanmu, mengalirkan rezeki dari tempat-tempat yang tak pernah kau bayangkan. Adab terakhir yang sangat penting adalah melanjutkan zikir dengan amal saleh. Zikir bukan hanya berhenti di lisan, ia harus melahirkan perubahan dalam tindakan.
orang yang berzikir kepada Allah, tetapi tetap bermalas-malasan, tetap melakukan maksiat, tetap berburuk sangka kepada orang lain, berarti zikirnya baru sebatas lisan, belum masuk ke dalam hatinya. Maka setelah berzikir, buktikan keyakinanmu dengan usaha. Berusahalah mencari rezeki yang halal, bergeraklah dengan kejujuran, bantulah sesama dengan ikhlas, bersyukurlah atas setiap nikmat kecil. Karena itulah tanda bahwa zikirmu telah berbuah manis dalam kehidupan nyata. Berzikir ya Fattah, ya Razzaq bukanlah sekadar ritual. Ia adalah perjalanan rohani. Ia adalah cara untuk mengubah diri kita dari hamba yang lemah menjadi hamba yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ia adalah kunci untuk mengundang pertolongan Allah dalam setiap detik hidup kita. Maka marilah kita berzikir dengan adab, dengan penuh keyakinan, dengan ketulusan, dengan kerendahan hati, dan dengan keikhlasan. InsyaAllah ketika semua itu bersatu, engkau akan merasakan bagaimana hidupmu dibukakan jalannya, rezekimu mengalir tanpa henti, dan hatimu dipenuhi ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia dan seisinya. Amin ya Rabbal Alamin, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita bersama-sama merenungi makna, keutamaan, dan adab dalam berzikir dengan menyebut nama-nama Allah yang Maha Indah, khususnya Ya Fattah dan Ya Razzaq, kini tibalah saatnya bagi kita untuk mengambil sikap. Apakah kita hanya mendengar, ataukah kita ingin mengamalkan? Izinkan saya menyampaikan dengan sepenuh hati, sesungguhnya zikir bukan sekadar untuk dipelajari, tetapi untuk diamalkan. Dan keajaiban zikir hanya akan kita rasakan jika kita melakukannya dengan istiqamah hari demi hari, bukan hanya ketika kita sedang dalam kesulitan, tetapi juga ketika hidup terasa lapang dan mudah. Mulai malam ini, atau mulai besok pagi jika Allah masih memberi kita napas, tanamkan dalam hati kita sebuah niat. Aku ingin lebih dekat dengan Allah. Aku ingin hidupku dipenuhi rezeki yang halal, berkah, dan bermanfaat. Dan aku akan mulai melazimkan zikir Ya Fattah, Ya Razzaq sebanyak 11 kali setiap hari. Mungkin terdengar sederhana, namun jangan pernah remehkan amal yang kecil bila ia dilakukan dengan cinta dan keyakinan. Karena bisa jadi, satu zikir yang engkau ucapkan dengan air mata dan keikhlasan lebih berharga di sisi Allah daripada ibadah yang besar namun tanpa kehadiran hati. Mari kita bayangkan, jika kita semua yang hadir pada kesempatan ini melazimkan zikir ini setiap hari, maka berapa banyak pintu rezeki yang akan dibuka oleh Allah? Berapa banyak rumah tangga yang akan disinari keberkahan? Berapa banyak usaha yang akan dimudahkan jalannya? Berapa banyak hati yang akan tenang karena merasa selalu dijaga oleh Allah yang Maha Memberi? Apakah engkau memiliki harapan yang belum terkabul? Apakah engkau sedang mencari jalan keluar dari masalah yang terasa buntu? Apakah engkau ingin rezeki yang lebih lapang, usaha yang berkembang, atau keluarga yang rukun? Mulailah dengan menyebut namanya, Ya Fattah, Ya Razzaq. Sebutlah dengan penuh cinta, sebutlah dengan keyakinan, sebutlah dengan penuh harap bahwa Allah sedang mendengar, karena memang Dia Maha Mendengar. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau bukan kita yang memulai mendekat kepada Allah, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Waktu terus berjalan, usia terus berkurang, dunia semakin menipu, tetapi Allah tidak pernah menjauh. Allah selalu dekat bagi siapapun yang memanggilnya dengan tulus. Maka marilah kita akhiri majelis ini dengan niat yang kuat di dalam hati, bahwa kita akan membawa pulang amalan ini, bahwa zikir ini bukan hanya menjadi bagian dari ceramah malam ini, tetapi akan menjadi bagian dari hidup kita selamanya. InsyaAllah, 11 kali Ya Fattah, Ya Razzaq setiap hari akan menjadi sebab terbukanya pintu-pintu langit, akan menjadi sebab tercurahnya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka, akan menjadi sebab tenangnya hati, terang wajah, dan lapangnya hidup. Akhir kata saudaraku, semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa mengingatnya dalam lapang maupun sempit. Semoga Allah membuka bagi kita pintu-pintu rezeki yang halal dan penuh keberkahan. Dan semoga Allah senantiasa menuntun kita dalam kebaikan sampai akhir hayat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.